Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas dengan topik implementasi Python, machine learning versus program tradisional. Nah, topik ini Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan secara langsung perbedaan cara kerja antara program tradisional dan mesin learning menggunakan kode Python yang nyata. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Di sini kami dari kelompok 1 dengan ketua kelompok itu Nurma dengan NIM 2310117. Kemudian anggota 1 itu saya sendiri, Yana Septianingsi 2311018. Kemudian anggota keduanya itu Novia Nur Aziza 2311019. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ada apa itu program tradisional. Nah, di sini program pertama kita bahas dulu. Program tradisional itu adalah program yang dibuat dengan aturan atau rumus yang ditentukan secara manual oleh programmer. Jadi, programmer yang berpikir, programmernya yang menentukan logika, lalu komputer tinggal menjalankan perintah tersebut. Nah, alurnya sederhana yang dimana di sini ada input, proses, dan output. Sebagai contoh, di slide ini kita lihat rumus, di mana rumus program tradisional itu ada Y sama dengan data kali 3 plus 4. Misalnya kita masukkan nilai data di sini sama dengan 5. Yang pertama, 5 dikali dengan 5 ini dikali dengan 3, dikali dengan 3, hasilnya itu sama dengan 15. Nah, kemudian 15 di sini ditambah dengan 4 sama dengan menghasilkan 19. Jadi, output yang dihasilkan itu adalah 19. Kemudian, di sini kita hanya mengikuti rumus yang sudah kita tulis, sehingga di sini hasil yang diberikan itu selalu mengikuti rumus yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada apa itu mesin learning. Sekarang kita bandingkan dengan mesin learning. Kalau program tradisional itu programmer yang menentukan alurnya, kemudian maka di mesin learning komputerlah yang belajar sendiri dari data untuk menemukan pola atau aturan tersebut. Kita tidak perlu menulis rumus secara eksplisit. Di sini kita menggunakan library keras yaitu framework, neural network, dan berbasis Python. Nah, di mana ada beberapa komponen penting seperti model sekuensial, artinya layer-layer dalam model tersusun secara berurutan satu persatu. Nah, di sini bisa dilihat dari penjelasan beberapa kode yang tertera. Di sini import library keras. Ini adalah untuk membangun neural network, sedangkan NumPy digunakan untuk membuat atau mengolah array angka atau data training. Nah, di sini ada yang dimana di sini density layer, lapisan neuron, di mana setiap neuron terhubung ke semua input, unit sama dengan 1. Nah, kemudian di sini yang kedua di sini ada membuat model keras sequence, membuat model dengan layer yang tersusun berurutan. Di dalamnya ada density unit 1, input shift sama dengan 1, yang artinya neuron output yang menerima satu nilai input. Ini adalah neural network paling sederhana, perceptron. Nah, kemudian selanjutnya compile model, di mana compile model ini dua pengaturan penting sebelum training. Nah, optimizer di sini sama dengan SGD. SGD ini stochastic gradient descent, cara model memperbaiki bobot secara bertahap. Kemudian di sini ada loss sama dengan mean squared error, di mana MSE ini cara mengukur seberapa jauh prediksi dari jawaban yang benar. Kemudian di sini ada data training, di mana XS ini adalah input,
nilai input, kemudian YS adalah jawaban yang benar. Nah, pola tersembunyi di data ini adalah Y sama dengan 3X plus 4, tapi model tidak diberitahu, ia harus menemukannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada training model, di mana model.fit ini XS, YS, dan EPOC sama dengan 500. Nah, melatih model sebanyak 500 putaran. Setiap putaran, model memprediksi atau memprediksi, kemudian mengukur error, dan memperbaiki bobot, W, dan bias. Lalu diulangi kembali. Kemudian ada prediksi. Prediksi di sini model.predict. Setelah di training, kita uji dengan data 5,0. Model yang sudah belajar akan memprediksi hasilnya. Verbose sama dengan 0, artinya tidak tampilkan log progress. Nah, di mana kemudian yang terakhir ini ada output hasil. Di sini hasilnya itu predik berupa array berlapis, jadi 0 digunakan untuk mengambil angka aktualnya. Hasilnya itu nanti 9,0 mendekati rumus Y sama dengan 3, 5 plus 4 sama dengan 19. Nah, selanjutnya di sini ada alur kerja mesin learning, di mana langkah pertama itu ada data input. Kita punya dua array data, yaitu ada XS yang bernilai min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah nilai input atau variabel X. Nah, kemudian YS di sini 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Ini adalah nilai output atau label Y yang benar. Jadi, jika diperhatikan, pola antara X dan Y mengikuti rumus Y sama dengan 3X plus 4, tapi ingat, kita tidak memberitahu model rumus ini. Model harus mencari tahu. Nah, kemudian langkah kedua itu ada membuat model. Di sini kita membangun model menggunakan keras, dot sequential dengan satu density layer. Kemudian di sini langkah ketiga ada training. Di sini model dilatih menggunakan model.fit sebanyak 500 epoch. Dalam setiap epoch, model mencoba memprediksi output, mengukur kesalahan, lalu memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang di sini terakhir ada prediksi. Nah, setelah kita training selesai, kita uji dengan model.predict 5,0 hasilnya. Model memprediksi nilai sama dengan 19,0 sama dengan hasil rumus tradisional. Nah, kemudian di sini ada perbandingan kunci, di mana di sini ada aturan. Kalau program tradisional itu ditulis programmer, sedangkan machine learning dipelajari dari data. Kemudian adaptasi, kalau program tradisional itu secara manual atau ubah kode, kemudian kalau machine learning otomatis atau retrain. Kemudian contoh outputnya itu kalau untuk program tradisional data kali 3 plus 4 sama dengan 19, sedangkan machine learning itu model.predict sama dengan 19. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur neural network atau model, di mana di sini model kita ini sangat sederhana, hanya ada satu neuron. Artinya ini adalah bentuk paling dasar dari neural network yang disebut perseptron. Nah, cara kerjanya itu ada input nilai X masuk ke dalam neuron. Kemudian di dalam neuron terjadi perhitungan Y, W kali X plus B. Nah, di mana W adalah weight atau bobot, kemudian menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap output. Nah, kemudian ada B di sini. B ini adalah bias, membantu menyesuaikan hasil prediksi agar lebih akurat. Kemudian hasilnya adalah Y atau Y topi, yaitu nilai prediksi dari model. Nah, proses training 500 epoch tadi gunanya adalah untuk menemukan nilai W dan B yang paling tepat setelah training selesai. Model idealnya menemukan bahwa W adalah 3 dan B sama dengan 4, sehingga menghasilkan prediksi yang mendekati rumus Y sama dengan 3X plus 4. Nah, selanjutnya di sini ada proses training dan perhitungan, di mana di slide ini kita bisa melihat data training yang digunakan oleh model kita, yaitu model menerima pasangan data saat X sama dengan min 1, jawaban sebenarnya Y sama dengan 1. Sebenarnya Y sama dengan 1. Nah, saat X sama dengan 0, berarti jawaban sebenar Y-nya itu adalah 4.
Kemudian saat X sama dengan 1, jawaban sebenarnya Y sama dengan 7. Nah, kemudian X sama dengan 2, jawaban sebenarnya Y sama dengan 10. Kemudian saat X sama dengan 3, jawaban sebenarnya Y sama dengan 13. Nah, kemudian yang terakhir saat X sama dengan 4, jawaban sebenarnya Y sama dengan 16. Nah, dari pasangan data inilah model belajar menemukan pola. Setiap approach model membandingkan prediksinya dengan jawaban yang benar, menghitung error menggunakan MSE, lalu menyesuaikan nilai W dan B-nya. Proses ini berulang 500 kali hingga model cukup akurat. Nah, kemudian di sini approach 500 ini model belajar 500 kali dari data yang sama untuk memperbaiki bobotnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada hasil dan output program, di mana kita bisa melihat perbandingan dari hasil akhirnya. Untuk program tradisional itu input data sama dengan 5, prosesnya itu rule-nya itu 5, yaitu sama dengan 5 kali 3 plus 4, output yang dihasilkan itu 19. Nah, di mana sifatnya di sini deterministik, selalu menghasilkan angka yang sama persis setiap kali dijalankan karena aturannya sudah pasti. Nah, untuk mesin learning di sini input datanya itu sama dengan 5,0, kemudian proses model.predict adalah 5, output yang dihasilkan itu 19,0. Nah, mendekati 19, mungkin 18,97 atau 19,02. Nah, sifatnya di sini probabilistik, hasilnya mendekati nilai yang benar, tapi tidak selalu persis karena model belajar dari pola data, bahkan bukan dari rumus pasti. Kesimpulannya dari slide ini, keduanya menghasilkan output yang kurang lebih sama, yaitu sekitar 19, tapi cara mereka mencapai angka itu sangat berbeda. Nah, kemudian yang terakhir itu, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari materi tersebut, yang poin pertama itu program tradisional, itu logika ditulis langsung oleh programmer, ini cocok untuk masalah yang sederhana dan aturan sudah jelas, misalnya menghitung diskon, menghitung luas, atau operasi matematika dasar. Nah, mesin learning, model belajar sendiri dari data, ini cocok untuk masalah yang lebih kompleks dan bervariasi seperti pengenalan wajah, deteksi spam, dan prediksi harga. Poin ketiga, hasil sama, cara berbeda, keduanya bisa memprediksi Y sama dengan 19 dari X sama dengan 5, namun mesin learning jauh lebih fleksibel. Jika datanya berubah, kita cukup melatih ulang modelnya tanpa harus menulis ulang kodenya. Nah, poin yang keempat yang kami dapatkan itu yang kita gunakan tadi, yaitu density layer dengan satu neuron adalah bentuk paling dasar dari neural network yang disebut perseptron. Dari sini konsep ini bisa berkembang menjadi jaringan yang jauh lebih kompleks dan powerful. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.